Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rega Pramesti Panigoro. NPM saya 41182191230101. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif Paralel 3 dengan dosen pengampu Dr. Dindin Abidin MSI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengertian, penyebab, dan cara mengajar. Materi tersebut ada di antara lainnya adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autisme. Yang pertama adalah tunanetra atau hambatan penglihatan. Pengertian dari tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi indera penglihatan, baik sebagian atau low vision maupun total blind. Penyebabnya adalah prenatal atau sebelum lahir, faktor genetik atau keturunan infeksi pada ibu hamil. Yang kedua adalah neonatal atau saat lahir, prematuritas ekstrim atau trauma persalinan. Yang ketiga adalah postnatal atau setelah lahir, penyakit seperti katarak, glaukoma, dan diabetes. Ada juga cedera atau kecelakaan atau kekurangan vitamin A. Dan cara mengajarnya adalah yang pertama adalah gunakan media audio seperti audiobook dan penjelasan verbal yang detail dan deskriptif. Yang kedua adalah gunakan media taktil atau huruf braille seperti benda konkret dan peta timbul. Yang ketiga adalah berikan orientasi mobilitas di kelas agar anak mengenali tata letak ruangan. Yang kedua adalah tunarungu atau hambatan pendengaran. Pengertiannya adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan atau kehilangan fungsi indera pendengaran mulai dari tingkat ringan hingga berat. Penyebabnya diantara lain adalah yang pertama genetik atau keturunan, yang kedua adalah infeksi kehamilan seperti campak Jerman atau rubella dan toksoplasma. Yang ketiga adalah luar atau kecelakaan, paparan suara bising ekstrim, infeksi telinga tengah sampai yang kronis, dan obat-obatan ototoksik. Dan cara mengajarnya adalah gunakan komunikasi visual seperti kartu bergambar, tulisan, dan video dengan teks subtitle. Yang kedua adalah gunakan bahasa isyarat atau gerakan bibir seperti lip reading. Dan yang ketiga adalah pastikan wajah pengajar menghadap anak yang pencahayaannya cukup saat berbicara. Yang ketiga adalah tunawicara atau hambatan bicara. Pengertiannya adalah kondisi seseorang yang mengalami ketidakmampuan atau kelainan dalam memproduksi suara atau bahasa lisan yang untuk berkomunikasi. Penyebabnya adalah kelainan organ artikulasi seperti bibir sumbing, kelainan lidah, atau pita suara. Yang kedua adalah kerusakan saraf otak yang mengatur motorik bicara seperti dysarthria atau apraksia. Dan yang ketiga adalah dampak sekunder dari tunarungu seperti karena tidak pernah mendengar suara. Dan cara mengajarnya adalah gunakan media komunikasi alternatif seperti papan komunikasi, gambar, aplikasi teks ke suara. Dan yang kedua adalah latih pemahaman bahasa reseptif seperti mendengarkan dan membaca. Dan yang ketiga adalah beri waktu ekstra bagi anak untuk merespon tanpa memotong pembicaraannya. Yang keempat adalah tunagrahita atau hambatan intelektual. Pengertiannya adalah kondisi keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual atau IQ di bawah rata-rata serta perilaku adaptif seperti keterampilan sosial dan harian. Penyebabnya adalah faktor kromosom atau genetik, contoh Down syndrome. Yang kedua adalah kerusakan otak akibat kekurangan oksigen saat lahir. Yang ketiga adalah penyakit atau infeksi otak saat balita. Dan cara mengajarnya adalah gunakan instruksi yang singkat, jelas, dan bertahap seperti step by step.
Yang kedua adalah fokus pada keterampilan hidup sehari-hari seperti life skills dan materi fungsional. Yang ketiga adalah gunakan media konkret atau nyata dan berikan pengulangan yang konsisten. Yang kelima adalah tunadaksa atau hambatan fisik motorik. Pengertiannya adalah kelainan atau cacat permanen pada sistem otot, tulang, atau persendian yang mengganggu fungsi gerak tubuh. Penyebabnya adalah polio, distrofi otot, atau penyakit degeneratif otot. Yang kedua adalah kecelakaan atau trauma fisik yang mengakibatkan amputasi atau kelumpuhan. Cara mengajarnya adalah aksibilitas fisik lingkungan atau ruang kelas ramah kursi roda atau meja yang disesuaikan. Yang kedua adalah adaptasi alat tulis atau alat bantu belajar seperti misal pensi yang dipertebal genggamannya. Dan yang ketiga adalah ubah teknik pembelajaran kinestetik agar dapat diikuti sesuai kemampuan fisik anak. Yang keenam adalah tunalaras atau hambatan emosi dan perilaku. Pengertiannya adalah kondisi anak yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial sehingga menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Penyebabnya adalah faktor biologis atau ketidakseimbangan kimia otak. Yang kedua adalah disfungsi keluarga atau pola asuh yang salah atau lagi kekerasan dan abaian. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial yang negatif atau trauma psikologis yang berat. Dan cara mengajarnya adalah terapkan aturan kelas yang jelas, tegas, dan konsisten. Yang kedua adalah gunakan pendekatan pembelajaran sosio-emosional dan manajemen emosi. Yang ketiga adalah hindari konfrontasi langsung saat anak dalam kondisi emosi tinggi. Sediakan safe space atau ruang tenang. Dan yang terakhir adalah autisme atau ASD. Bisa dibilang Autism Spectrum Disorder. Pengertiannya adalah gangguan perkembangan saraf kompleks yang memengaruhi interaksi sosial, komunikasi, serta ditandai dengan pola perilaku atau minat yang terbatas dan berulang. Penyebabnya adalah faktor kombinasi genetik dan lingkungan atau mutasi gen tertentu. Dan yang kedua adalah usia orang tua saat pembuahan, komplikasi kehamilan. Dan yang ketiga adalah catatan. Autisme tidak disebabkan oleh pola asuh atau vaksinasi. Dan cara mengajarnya adalah gunakan jadwal visual untuk memberi kepastian rutinitas. Dan yang kedua adalah kurangi rangsangan sensorik yang berlebihan di kelas, seperti suara terlalu bising atau lampu terlalu silau. Dan yang terakhir adalah manfaatkan minat khusus atau special interest anak sebagai sarana untuk menyampaikan materi pelajaran. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.